Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi yang cerah mam di kota Bandung. Ini teras depan rumah aku. Ini salah satu tempat favorit aku dan keluarga menghabiskan waktu. Dan kali ini aku spesial banget ngajak kalian untuk ngobrol santai di teras aku ini. Jangan salfok sama kelinci yang ada di pojok bawah sana ya mams. Nah, mumpung ada waktu, kali ini aku juga akan menganalisa perencanaan keuangan yang sudah aku budgetin di awal bulan Februari. Apakah masih sesuai dengan target? Bukunya udah aku siapin. Yang pertama ini buku budgeting bulanan. Udah jelek banget, tapi ini masih aku pakai karena masih banyak yang kosong. Kemudian ini ada 2 binder dengan zipper yang aku fungsikan sebagai amplop tempat menyimpan uang sesuai dengan posnya masing-masing. Analisanya dengan cara membandingkan target dengan sisa uang yang ada sampai dengan minggu kedua, apakah masih bisa sesuai dengan tracknya. Nah, ini buku budgetingnya. Di anggaran belanja ini, yang pertama di situ ada sodako, kemudian ngasih ke orang tua, listrik, ledeng, wifi, gaji pegawai yang kerja di kosan, kemudian bulanan. Bulanan di sini adalah belanja bulanan seperti sabun, sampo, dan lain-lain. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan sisa uang yang masih ada di dompet binder, apakah masih sesuai dengan tracknya atau tidak. Kita buka dulu dompet bindernya. Nah, di sini yang pertama aku tulisin di zippernya itu adalah sodakoh. Nah, di sini isi sodakohnya sudah kosong karena memang sodakohnya itu aku keluarin pada saat awal bulan. Kemudian di sini ada pos nenek atau ngasih ke orang tua juga sama sudah kosong karena sudah diberikan di awal bulan. Kemudian listrik, ledeng, dan wifi juga sama, udah habis, tidak ada sisa karena dikeluarkan di awal bulan. Ini juga sama untuk belanja bulanan juga aku belanjakannya di awal bulan. Jadi ini dompetnya sudah kosong. Nah, selanjutnya di sini ada pos untuk makan. Nah, makan ini di sini 1,5 juta aku bagikan ke dalam 5 minggu. Jadi setiap minggu itu aku ngeluarin uang belanja 300.000 ya, 1,5 juta dibagi 5. Dan sudah aku jepit-jepitin masing-masing 300.000 untuk aku belanjakan setiap minggunya. Dan ini masih ada 2 jepitan atau 300 kali 2 karena memang masih ada sekitar 2 mingguan ya ke tanggal 25. Karena aku budgetingnya setiap tanggal 25 sesuai dengan tanggal suami aku terima gaji dari kantornya. Kemudian pos yang selanjutnya yaitu beras dan gas. Di sini aku satu amplopkan. Kita lihat sisanya berapa. Nah, ini ada 2 jepitan, yang satu beras 70.000 lagi, sedang gas 50.000. Artinya untuk gas ini cukup untuk 2 tabung, sedangkan untuk beras ini cukup untuk 1 kali beli yang 5 kilo. Jadi aku rasa sisa waktu 10 hari lagi cukup sampai dengan tanggal 25. Selanjutnya di sini ada uang bulanan untuk kakak dan adik. Kalau untuk kakaknya sih aku udah langsung keluarin di awal bulan karena sudah mahasiswa, jadi dia sudah bisa mengatur uangnya sendiri. Sedangkan untuk adik, untuk anak SMP ini masih ada sisa 200.000 untuk 10 hari lagi. Sebetulnya ini sih kayaknya bakal kelebihan di akhir bulan karena kan sekolahnya masih online. Dan kalaupun ada offline, pertemuannya hanya sampai dengan jam 10, jadi anak aku nggak bawa bekal banyak. Nah, selanjutnya di sini ada pos mama, artinya ini buat aku. Budgetnya itu 200.000, tinggal 50.000 ini buat jajan atau apalah kebutuhan aku yang kecil-kecil. Karena untuk skincare dan lain-lain sih aku masukin ke dana darurat karena memang aku nggak perlu banyak ya, paling belinya berapa bulan sekali. Berikutnya ada pos ongkos papa. Di sini aku budgetin 750.000 sebulan dibagi 5 minggu, jadi masing-masing 150 per minggu. Ini ada 1 jepitan lagi, berarti cocok ya untuk minggu depan karena minggu ini udah diambil jatahnya. Kemudian pos selanjutnya adalah bensin.
Di sini aku budgetkan 100.000 untuk aku sama anak aku karena memang aku sekarang ini lebih banyak di rumah dan anakku kampusnya deket, masih ada 50.000, masih cukup lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah pulsa. Ini pulsa Kakak dan pulsa aku kadang-kadang kalau keluar, di sini udah habis karena dibelanjakan di awal bulan. Kemudian pos berikutnya sampah dan lain-lain. Maksudnya adalah, aku ngasih sedekah ke bapak sampah yang suka ngambil sampah tiap hari, di luar iuran wajib ya yang aku bayar tiap bulan. Dan lain-lain misalnya kalau ingin sedekah ke, tempat yang lain. Ini bisa dimaksimalkan di akhir bulan, jadi jangan khawatir kalau, masih ada sisa gitu, masih bisa dibelanjakan. Kemudian yang berikutnya ada biaya tak terduga, di sini aku budgetkan 1 juta. Kita lihat masih ada sisa berapa. Nah, di sini ada sisa berapa ya, 700.000 ya. Ini kemarin aku belanjakan antara lain untuk ngasih ke adik aku, kemudian ponakan aku, dan aku belum beli skincare, kemudian dan lain-lain ya. Skincare aku juga simpel banget sih, nggak mahal-mahal banget. Nah, gitu aja sih, Mam, cara aku menganalisa di minggu kedua ini. Kalau minggu pertama aku nggak menganalisa karena baru berjalan seminggu, jadi aku yakin masih terkendali. Jadi biasanya aku di minggu kedua dan minggu ketiga atau keempat aku lihat lagi karena aku khawatirnya pemakaian uangnya tidak sesuai dengan target. Karena kadang-kadang kalau kita lagi cepet-cepet buru-buru kan ngambil uang sembarangan aja. Terus kadang-kadang si uang kembaliannya nggak masukkan ke situ. Jadi sebetulnya aku masih punya satu dompet lagi yaitu dompet uang kembalian. Uangnya sih nggak begitu banyak. Selain itu aku juga punya satu dompet binder lagi. Ini tempat aku menyimpan sisa anggaran per bulannya. Jadi ini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Desember. Di sini masih kosong dari Februari sampai ke Desember, yang diisi hanya bulan Januari saja karena yang sudah terlewati kan baru bulan Januari. Di sini aku ada 350 sisa dari budgeting Januari. Nah, nanti pada saat akhir Februari, kalau ada sisa baru aku masukkan ke Ciper yang bulan Februari untuk tabungan tahunan ini. Nah, teman-teman, itulah cara aku menganalisa hasil budgeting bulanan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum.